Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Agustina dengan NIM 860255161. Di sini saya dari Prodi PGSD, UPBJJ dari UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, di slide selanjutnya itu ada rumusan masalah yang dimana saya akan menjelaskan tahap-tahapnya, poin-poin dari materi yang saya ingin jelaskan. Nah, yang pertama ini ada bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, yang kedua itu ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, yang keempat, ini ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, kita lanjut ke materi yang poin pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan. Nah, yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Nah, jadi ontologi mengkaji objek material dan objek formal ilmu pendidikan. Objek materialnya adalah manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Nah, objek formalnya itu adalah sudut pandang yang khas, yaitu proses memanusiakan manusia secara sadar dan terencana. Nah, cara memperkuat eksistensinya itu yang pertama ada menegaskan bahwa pendidikan itu ada dan nyata, bukan sekedar praktik, tapi ada dunia tersendiri yang bisa dikaji, seperti manusia, proses belajar, dan lingkungan belajar. Nah, yang kedua ini membedakan dengan ilmu lain, objek formal, yaitu memanusiakan manusia. Membuat ilmu pendidikan tidak sama dengan psikologi atau sosiologi. Ini memperkuat eksistensi pendidikan sebagai disiplin ilmu mandiri. Nah, yang ketiga, memberi batasan kajian. Nah, jadi apa yang boleh dan tidak boleh diteliti dalam pendidikan sehingga ilmunya jelas wujudnya. Nah, yang kedua ini ada epistemologi, yaitu memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Nah, jadi epistemologi membahas sumber, metode, dan validitas pengetahuan pendidikan. Sumbernya bisa dari pengalaman empiris, penalaran rasional, dan intuisi. Metodenya harus sistematis, objektif, dan dapat diuji. Nah, cara memperkuat keilmiahannya itu yang pertama ini ada menuntut metode ilmiah. Teori belajar kognitivistik Piaget diakui ilmiah karena diperoleh lewat observasi sistematis pada anak, bukan asal tebak. Nah, yang kedua ini menyaring mitos dari fakta. Contohnya itu anak nakal karena kurang dijewer, ditolak karena tidak lolos uji empiris. Epistemologi memastikan ilmu pendidikan dibangun dari data valid. Nah, yang ketiga ini mendorong keterbukaan dan kritik. Teori pendidikan harus bisa diuji dan direvisi. Kalau teori Vygotsky terbukti lebih relevan dari Piaget untuk konteks sosial tertentu, maka ilmu pendidikan berkembang. Nah, yang ketiga ini aksiologi, yaitu memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, jadi aksiologi membahas tujuan dan kegunaan ilmu pendidikan, serta nilai etis yang harus dipegang. Ilmu pendidikan tidak bebas nilai, tetapi harus mengabdi pada kemanusiaan. Nah, cara memperkuat nilainya itu yang pertama, menjaga tujuan pendidikan. Ilmu pendidikan tidak boleh dipakai untuk indoktrinasi atau diskriminasi. Tujuannya tetap memanusiakan manusia sesuai UU Sisdiknas. Yang kedua,
memberi rambu etika penelitian. Jadi eksperimen pada peserta didik harus seizin orang tua, tidak boleh merugikan anak. Ini nilai yang dijaga filsafat ilmu. Nah, yang ketiga, menentukan ilmu yang bermanfaat. Teori belajar yang membantu guru menciptakan iklim kelas yang aman. Dianggap lebih bernilai daripada teori yang memperkuat anak stres. Nah, jadinya ini dari materi ini tuh tanpa filsafat ilmu, pendidikan tidak punya wujud yang jelas, tidak ilmiah, dan kehilangan arah nilai. Nah, selanjutnya ke slide yang selanjutnya itu ya ada pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, yang pertama ini jadi laboratorium untuk menguji filsafat ilmu. Nah, jadinya itu pendidikan yang bermakna menuntut guru dan siswa berpikir kritis, bukan hafalan. Saat praktik, pendidikan berhasil membuktikan teori Piaget atau Vygotsky bekerja di kelas. Maka epistemologi filsafat ilmu ikut berkembang. Filsafat ilmu jadi tahu metode mana yang benar-benar ilmiah. Nah, yang kedua ini menghasilkan masalah baru untuk dikaji filsafat. Jadi pendidikan yang bernilai selalu memunculkan dilema. Boleh tidak pakai EI di kelas? Masalah nyata ini memaksa filsafat ilmu terus merevisi ontologi. Apa itu belajar dan aksiologi, untuk apa pendidikan? Jadi filsafat ilmu tidak berhenti di situ-situ aja. Nah, yang ketiga ini membuktikan kegunaan filsafat ilmu di dunia nyata. Jadinya kalau pendidikan berhasil memanusiakan manusia karena pakai landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang tepat, maka eksistensi filsafat ilmu jadi diakui. Pendidikan yang bermakna adalah bukti bahwa filsafat ilmu itu penting dan berguna sehingga filsafat ilmu makin dihargai dan dikembangkan. Jadi dari materi ini, pendidikan yang bermakna memberi data dan masalah nyata untuk menguji dan memperbarui filsafat ilmu. Sementara pendidikan yang bernilai membuktikan bahwa filsafat ilmu itu berguna bagi kemanusiaan sehingga keduanya saling menguatkan. Nah, masuk ke slide yang ketiga itu ada filsafat ilmu disebut pisau analisis. Nah, di sini tuh ada 3 cabang yang mampu membedah persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya seperti pisau membedah objek. Nah, yang pertama ini ada ontologi. Ontologi itu pisau untuk membedah. Jadi, apa masalahnya? Nah, fungsinya ini membongkar hakikat terdalam dari suatu persoalan pendidikan. Nah, contoh analisisnya ini, masalahnya ini siswa malas belajar matematika. Nah, pisau ontologi bertanya, apakah malas itu hakikat anak? Atau jangan-jangan yang salah satu adalah matematika yang diajarkan tidak sesuai tahap perkembangan anak? Nah, pisau ini membedah. Objek pendidikan kita itu manusia yang sedang berkembang, bukan wadah kosong. Jadi masalahnya bukan di anak, tapi di ketidaksesuaian materi dengan hakikat anak usia konkret operasional. Nah, yang kedua ini ada epistemologi, yaitu pisau untuk membedah. Jadi, bagaimana tahunya? Nah, fungsinya ini menguji kebenaran dan cara kita mengetahui masalah itu. Nah, contoh analisisnya ini, masalahnya ini metode ceramah tidak efektif. Nah, pisau epistemologi bertanya, dari mana kita tahu tidak efektif? Apakah sudah diukur dengan tes objektif? Atau cuma katanya? Metode apa yang lebih valid untuk mengukurnya? Nah, pisau ini membedah. Jangan-jangan kita salah metode meneliti. Epistemologi menuntut data empiris, sistematis, bisa diuji, bukan opini guru. Nah, yang ketiga ini ada aksiologi, yaitu pisau untuk membedah. Untuk apa dan boleh tidak. Nah, fungsinya ini mengupas nilai, tujuan, dan etika di balik masalah. Nah, contoh analisisnya itu, masalahnya itu, bolehkah menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas? Nah, pisau aksiologi bertanya,
tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Apakah hukuman ini memanusiakan atau justru mempermalukan? Nilai apa yang kita tanamkan? Nah, pisau ini membedah. Meskipun efektif atau membuat jerak, kalau melanggar nilai kemanusiaan, maka tidak boleh dipakai. Ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Nah, jadi dari materi ini, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ontologi membedah hakikat terdalam persoalan pendidikan. Epistemologi menguji kebenaran, cara kita memahaminya, dan aksiologi mengupas nilai dan tujuan di baliknya. Tanpa pisau ini, kita hanya mengobati gejala masalah pendidikan, bukan akar penyebabnya. Nah, jadi analogi simpelnya itu, dokter membedah pakai pisau untuk bedah penyakit. Nah, filsafat ilmu pendidikan pakai ontologi, epistemologi, aksiologi untuk bedah masalah pendidikan. Nah, di slide selanjutnya yang keempat itu ada filsafat ilmu bekerja lewat 3 pisau. Ini di lapangan. Nah, yang pertama penerapan di kebijakan, yaitu pisau aksiologi. Nah, kasusnya ini kebijakan penghapusan ujian nasional diganti asesmen nasional. Nah, dibedah nih dengan filsafat ilmu. Yang pertama, pisau aksiologi bertanya, tujuan pendidikan untuk apa? Memanusiakan manusia atau sekedar ranking? Nah, yang kedua, hasil analisis. UN dinilai tidak sesuai nilai kemanusiaan karena bikin stres. Nah, labelnya itu bodoh sampai pintar dan cuman ukur hafalan. Nah, yang ketiga, kebijakan baru. Lahir asesmen nasional yang ukur literasi, numerasi, dan karakter. Nilai yang dijaga pendidikan itu proses tumbuh, bukan seleksi. Nah, jadi aksiologi ini memperkuat nilai bahwa pendidikan harus etis dan berpihak pada tumbuh kembang anak, bukan menstigma. Nah, yang kedua ini penerapan di kurikulum pisau, ontologi, dan epistemologi. Nah, kasusnya ini kurikulum merdeka dengan fase A, B, C, bukan kelas 1, 2, 3. Nah, dibedah nih dengan filsafat ilmu. Yang pertama, pisau ontologi bertanya, apa hakikat anak SD? Apakah semua anak usia 7 tahun tahap berpikirnya sama? Nah, yang kedua, jawaban dari teori Piaget adalah yang masih pra-operasional, ada yang sudah konkret operasional. Nah, yang ketiga, pisau epistemologi bertanya, bagaimana cara tahu anak siap naik fase dengan tes akhir tahun atau observasi. Nah, yang keempat ini ada kurikulum baru, dibuat fase berdasarkan capaian perkembangan, bukan umur guru, menilai pakai observasi formatif. Nah, jadi ontologi menegaskan eksistensi anak sebagai makhluk berkembang unik. Epistemologi menuntut metode penilaian yang valid sesuai hakikat anak. Nah, yang ketiga ini penerapan di proses pembelajaran, pisau epistemologi dan aksiologi. Nah, kasusnya ini guru SD kelas 2 pakai papan pecahan saat ajar 1/2 dan 1/4. Nah, dibedah nih dengan filsafat ilmu. Yang pertama, pisau epistemologi bertanya, bagaimana anak 7-8 tahun tahu konsep pecahan lewat ceramah abstrak atau benda konkret. Nah, yang kedua, jawaban dari teori Piaget, anak tahap konkret operasional hanya paham lewat benda nyata. Nah, yang ketiga, pisau aksiologi bertanya, pembelajaran ini nilainya apa? Bikin anak paham atau bikin frustasi? Nah, yang keempat, praktik guru. Pakai kue atau apel dipotong, anak pegang, lihat bagi, baru tulis simbol 1/2. Nah, jadi epistemologi memastikan cara mengajarnya ilmiah sesuai tahap kognitif. Aksiologi menjaga nilai pembelajaran, menyenangkan dan memanusiakan,
bukan menyiksa. Nah, jadi dari materi ini adalah tanpa pisau ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kebijakan dan pembelajaran bisa salah sasaran, tidak ilmiah, dan kehilangan nilai kemanusiaan. Demikian paparan materi hari ini. Terima kasih kepada tutor atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.